Ponpes, tapi sebelumnya ini ada tulisan dari anak kita di kelas 4. Saya bacakan, Ustaz. Nama saya Okta Febri Liana Sari. Kedua orang tua saya warga cabang Gendeng Ngawi. Saya kelas 4 MI Al-Hijroh Ngawi. 1. Saya titip celengan ini Pak Ustadz. Ini celengan aku, serahkan ke MTA ini untuk infakan. Semoga berkah dan bermanfaat walaupun isinya tidak seberapa. Selalu mendapat ridhonya Allah dan mencari ridhonya Allah. Saya belajar menabung sebagian sisa uang saku yang waktu itu aku masih sekolah di SD Sidorejo 2. Setelah kelas 3 naik kelas 4, aku pindah sekolah mondok di Al-Hijroh Ngawi. Mondok di Al-Hijroh Ngawi 1. Ada sisa 500, tak masukkan celengan. Ada sisa 1000, tak masukkan karena uang sakuku cuma 5.000. Dan buat kedua orang tuaku aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kedua orang tuaku dimudahkan segala urusannya. Amin. Aku sangat menyayangi kalian karena udah memperkenalkan Quran dan sunnah sejak dini untuk saya. Kalau aku pulang sekolah, yang ditanyakan selalu, apa tadi pelajarannya di sekolah, sayangku? Dan sisa berapa uang sakunya? Cuma 500, Mak. Dah masukin ke dalam celenganku. Kata ibuku sekali lagi, terima kasih ibu bapakku yang tercinta. Dan saya sekarang mondok di MI Al-Hijroh Ngawi. Saya punya harapan SMP, SMA bisa melanjutkan mondok di Ponpes MTA. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Saya minta nasihat dan doa dari Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah yang usia saya sekarang masih sedikit. Cukup sekian, terima kasih. Ya, alhamdulillah, ini generasi masa depan yang luar biasa. Ini pendidikan orang tuanya luar biasa. Mengenalkan anak sejak dini kepada Allah. Mengenalkan anak sejak dini tentang amal soleh. Berbahagialah ya, bersyukurlah orang tuanya atas pertolongan dan ridha Allah, diberi kemudahan oleh Allah mendidik anaknya sehingga bisa mengenal dinullah ini, mengenal amal soleh sejak dini, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, interaksi dengan Al-Quran sejak dini. Di saat sekarang ini banyak orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan akhlak, pendidikan karakter anak-anaknya. Banyak yang tidak tega mengajari anaknya tentang amal soleh. Tapi kedua orang tua beliau tetap dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, istiqomah, kesabaran, sehingga anaknya yang belum mukallaf, belum ada beban syariat, namun anaknya sudah berlomba dalam amal soleh. Harusnya orang tua yang ngaji di MTA seperti itu semua, membentengi anak-anaknya sejak dini di tengah gempuran dahsyat kemaksiatan ini. Dekatkan anak dengan Allah, dekatkan anak dengan tuntunan Rasulullah, jaga anak-anaknya terus berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jaminan mutu di masa mendatang, sehingga kelak anak ini insya Allah karena punya mutu, punya kualitas, taat pada Allah dan Rasul, itu punya mutu, insya Allah dia akan punya arti, bisa memberikan arti
bagi kehidupan dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Anak ini insya Allah bermutu, maka dia akan berarti. Kalau tidak bermutu, tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasulullah, sejenius apapun dia tidak punya mutu di hadapan Allah. Kalau tidak bermutu, maka tidak akan berarti. Bagaimana bisa punya arti untuk orang lain, sedangkan untuk mendatangkan arti bagi dirinya sendiri saja tidak bisa? Buktinya terus bermaksiat kepada Allah, buktinya tidak tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak bermutu, maka tidak berarti. Insya Allah adik tadi itu punya mutu, kualitas yang istimewa di hadapan Allah. Insya Allah sudah bisa berarti bagi diri sendiri, keluarga, dan kehidupan lingkungan sekitar. Dan ini terbukti, belum mukallaf sudah bisa memberikan arti. Disisihkan uang sakunya yang tidak seberapa, begitu terkumpul diinfakkan sabilillah. Belum mukallaf ini sudah berlomba dalam kebaikan. Berapa banyak di antara kita yang Allah beri kemampuan finansial tapi kita berlaku bakhil, eman-eman. Kenapa? Karena nanti kebutuhan gaya hidupnya tidak tercukupi. Seringkali rasa bakhil itu muncul karena kita ingin mengejar kebutuhan gaya hidup. Dia lupa salah satu rumus di fisika itu. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang banyak gaya, maka banyak tekanan. Semakin gaya, semakin tertekan. Ya, insya Allah ini jadi amal soleh adik dan orang tuanya tentunya, yang mendidik anaknya sejak dini tetap istiqomah di jalan Allah ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan adik ini menjadi generasi yang hebat, generasi yang berakhlak, generasi yang berilmu, generasi yang beradab, generasi yang taat pada Allah, pada Rasulnya, hidup dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga punya mutu dan bisa punya arti. Mudah-mudahan Allah meridai. Sudah?